Kembali lagi bersama Natal Investment. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham consumer good yang kita kenal sebagai Unilever. Mungkin produk-produknya ada di sekitar kita ya, seperti Dove, terus ada Head and Shoulder, terus juga ada Pond's. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Baik, kita masuk ke laporan keuangannya dulu, kuartal pertama 2023. Untuk kasnya sendiri meningkat ya dari 552 miliar ke 827 miliar. Aset lancarnya menurun tapi dari 9 triliun ke 8,9 tidak signifikan. Total asetnya juga turun dari 20,3 triliun ke 19,5 triliun. Liabilitas lancarnya naik ya dari 11,7 triliun ke 12,2 triliun. Total liabilitasnya juga naik dari 14 triliun ke 14,2 triliun. Untuk total ekuitasnya sendiri juga turun teman-teman, cukup signifikan. Ya lumayan lah menurut saya, bukan signifikan banget, lumayan. Dari 6,3 triliun ke 5,3 triliun, dan di 3 tahun terakhir ini dari kuartal 1 ke kuartal 4 itu pasti ada penurunan di kisaran 30%-an. Oh, ini lumayan ngeri juga ya. Maka dari itu saya memprediksikan lah dengan angka penurunan sebesar 30%, total ekuitas Unilever di akhir tahun itu hanya 3,7 triliun. Menurun ya, bahkan di setiap tahunnya saja menurun teman-teman. Dari tahun 2020 4,9, 2022 3,9, dan jika prediksi ini sesuai dengan data historis penurunan kuartal 1 ke kuartal 4 30% itu ekuitas di 2023 itu hanya 3,7 triliun. Baik, kita masuk ke pendapatannya. Pendapatannya juga turun kecil sekali, 10 triliun dari 10,8, penurunan 2%. Gross profit-nya juga ya turun dari 5,27 triliun ke 5,229, 0,89% saja. Tapi di sini operating income-nya turun cukup signifikan teman-teman. Dari 2,6 triliun ke 1,8 triliun, 30% penurunannya. Dan net income-nya cukup ekstrim juga ya di sini, 30%, dari 2 triliun ke 1,4 triliun. Ya. Dan jika saya prediksikan total net income Unilever di kuartal 4 atau akhir tahun nanti itu di sekitar 3,5 triliun. Data ini saya dapatkan dengan data historis peningkatan net income dari kuartal 1 ke kuartal 4 di tahun 2020 hingga 2022 ini kan di kisaran 150 sampai 250%-an ya. Nah, saya di sini gunakan angka yang cukup konservatif sekali, hampir sama seperti tahun lalu, peningkatannya hanya 150% dan dapatkan hasil 3,5 triliun. Jika laba ini disetahunkan, Unilever akan memperoleh laba sebesar 5,6 triliun. Seperti itu. Baik, kita akan masuk lagi ke arus cash flow ya, arus cash. Dari pelanggannya sendiri, cash flow dari customer itu 10,7 triliun, linear ya berarti dengan pendapatannya, tapi menurun dari tahun sebelumnya. Operatingnya juga positif tapi turun 1 triliun dari tahun sebelumnya, 1,7 triliun. Investasinya naik ya dari minus 63 miliar ke minus 143 miliar. Ini indikasikan bagus ya, di mana berarti Unilever ini mengekspansi bisnisnya. Mungkin dengan menerbitkan produk baru atau pabrik baru, seperti itu. Untuk pendanaannya sendiri dari minus 1,4 triliun ke minus 600 miliar. Ini indikasi yang baik ya, berarti Unilever ini memiliki itikat untuk melunasi kewajibannya ke vendor atau misalnya ke pemasok, seperti itu. Oke, baik, kita sebelum masuk ke valuasi ya. Saya lihat ini Unilever ini adalah, kan kita tahu Unilever ini bukan perusahaan yang besar sekali ya teman-teman. Produknya dari mana-mana. Tapi kenapa di kenyataan laporan keuangannya terjadi tren penurunan baik dari ekuitas maupun net income-nya. Dari revenue dulu aja sudah mengalami penurunan, dan di net income-nya berdampak cukup besar ya.
marginnya terkikis cukup jauh. Nah, ini karena, mungkin Unilever ini tidak bisa mengembangkan produknya, atau kita lihat kan banyak, produk-produk pesaing yang sudah marak di pasaran, baik itu dari brand-brand Korea dengan skincare-skincare-nya atau dari brand-brand lokal yang cukup marak ya, teman-teman. Maka dari itu mungkin jika Unilever ingin mendongkrak harga sahamnya, itu bisa dimulai dengan melakukan, inovasi-inovasi bisnis, seperti itu. Oke, kita lanjutkan, kita ke book value-nya hanya 140 teman-teman, 140 dari 4.000. Jadi di satu lembar saham ini yang harganya 4.000, ekuitasnya itu cuma 140 teman-teman. PBV-nya besar sekali ya, 31,6. Tapi memang kalau perusahaan consumer good, PBV-nya itu ya lumayan tinggi lah. Revenue besarnya 277 di kuartal pertama, IPS-nya 36. Jika labanya menggunakan estimasi peningkatan 150% menjadi 92. Jika labanya disetahunkan, IPS-nya menjadi 147. Gross profit sampai net profit margin-nya, dari 49% ke 17% dan net profit-nya 13%. Kalau kita lihat di sini jarak antara 49% ke 17% ini cukup jauh ya. Jadi mungkin dari Unilever sendiri kurang bisa mengefisiensi dari, total penjualannya. Mungkin harga dari vendor yang atau bahan baku yang mahal atau biaya angkut yang mahal itu juga bisa. Mungkin ini adalah masukan juga buat Unilever untuk bisa mengefisiensinya, seperti itu. Net profit margin-nya aja 13%. Tapi ROE-nya cukup bagus ya, di atas kepala 26%, ROA-nya juga bagus 7%. DAR-nya sendiri kalau kita lihat, 2,7 ya, ini cukup, ya cukup jelek lah ibaratnya. Kalau kita lihat kan total ekuitasnya 5 triliun, sedangkan liabilitasnya 14 triliun. Ini bisa, mengindikasikan perusahaan mungkin ada kemungkinan bisa terkena, kebangkrutan. Tapi kalau kita lihat, branding dari Unilever yang sebesar itu tidak mungkin. Tapi kalau berdasarkan laporan keuangannya ini, cukup jelek ya, di mana total liabilitasnya ini lebih besar daripada total ekuitasnya. Current ratio-nya 0,7, ya ini menunjukkan bahwa aset lancarnya tidak bisa melunasi seluruh liabilitas lancarnya. Aset lancarnya hanya 8,9, sedangkan liabilitas lancarnya 12,2 triliun. Cash ratio-nya 0,1 ya, ini menunjukkan, kas-nya kurang tebal ya untuk dapat, meng-cover total liabilitas dari perusahaan ini sendiri. Ya kalau kita lihat kan 820 miliar, liabilitasnya 14 triliun. Oke, ya mungkin kita lanjut ke PI rasionya 118,1 ya, lumayan besar ya untuk hitungan buat teman-teman yang cari, value stock gitu. PI rasio tahunannya 47,2, jika menggunakan asumsi peningkatan 150% tadi, IPS-nya jadi 92,9 ini. Mmm, oke, untuk dividennya sendiri berdasarkan data yang saya dapatkan nih, di tahun 2020 187 DPS-nya. Sebentar. Oh iya ini 9 harusnya. Nah, kalau kita lihat sendiri tuh penggunaan pembagian dividennya hampir 100% ya, teman-teman. Nah, jadi kemungkinannya tahun ini tuh pembagiannya sebesar, ya 140 lah, atau 3,8% dari, dividen yield-nya. Ini kalau tidak salah untuk dividen finalnya yang tahun 2022 itu belum diumumkan. Tapi yang menjadi concern saya di sini tuh, jika perusahaan mendapatkan laba bersih dan semuanya dijadikan untuk dividen itu kurang bagus sih menurut saya. Berarti itu mengindikasikan, perusahaan kurang dapat kreatif lah untuk menggunakan labanya itu untuk, mengembangkan usahanya, seperti itu. Jadi ibarat dapat keuntungan penuh langsung dibagi dividen semua. Kalau saya agak kurang suka ya, karena
harusnya terdapat sedikit atau ada margin lah untuk perusahaan mengembangkan bisnisnya melalui laba bersih yang didapatkan. Seperti itu. Mungkin perusahaan Unilever ini sudah mentok ya, makanya membagikan seluruh laba bersihnya menjadi dividen seperti itu. Oke, kita lanjut ke valuasinya ya teman-teman. Kita asumsikan growth-nya berapa nih teman-teman ya? Kalau kita lihat kan minus ya, minus CAGR-nya aja minus semua di sini. Peningkatan dari net income-nya saja tiap tahun itu mengalami penurunan, teman-teman. Aduh. Ya, kita coba minus 5% saja ya. Kita agak realistis lah. Biasanya 92,9, EPS asumsinya jadi 87,5, ada asumsi inflasi juga ya, teman-teman. Jadi 82, book value-nya kita lihat 140, makanya PBV-nya ini 30-an, puluhan lah. Jadi harga wajarnya itu aslinya berdasarkan data di kuartal pertama itu hanya 222. Dan ini ada margin of safety 1.800-an, teman. Ya menurut saya sudah agak kemahalan ya, walaupun Unilever ini perusahaan bagus yang saya bilang tadi, produknya ada di mana-mana. Tapi dari segi laporan keuangan kuartal pertama ini perusahaan yang kurang menurut saya. Seperti itu. Dari price to book-nya terlalu besar, dari segi valuasi. Selain itu, kinerjanya yang kurang bagus lah, mengalami minus di setiap tahunnya, dan itu penggunaan laba bersih yang digunakan untuk dividen ini berdasarkan data 3 tahun ke belakang ya, seperti itu. Menurut saya ya mungkin buat teman-teman yang punya barang, saran saya ya, mungkin bisa jika ada di harga yang lumayan itu dijual aja tidak apa-apa, seperti itu sih. Coba kita lihat ini ya, profil bisnisnya. Mungkin ini kan produk-produk yang ada di sekitar kita semua ya, Pons, Rinso, Buah Vita, ini ada Walls juga. Nah, tapi kan kalau kita lihat kompetitornya juga semakin maju ya. Misalnya Pons ini kan skincare Korea itu sudah masuk, dan skincare lokal juga sudah masuk. Ini sabun juga, ya healthcare lah ibaratnya, produk-produk dari impor dan lokal itu sudah makin bisa bersaing lah. Seperti mungkin adanya Body Shop atau sabun-sabun dari uh, skincare lokal itu juga ada. Nah, es kriman kayak Walls ini kan sekarang udah kayak ada AIC ya, ada persaingan baru lah. Bukan Campina lagi, ada AIC, terus ada Glico Wings yang menurut saya harganya itu jauh lebih murah, lumayan murah lah dibandingkan dengan Walls, dan rasanya dan besarnya juga itu agak besar seperti itu. Ya berarti harus bisa mengembangkan bisnis baru dari pihak manajemennya ya, dan harus kreatif lah menurut saya seperti itu. Ya itu saja analisa saya untuk saham Unilever. Disclaimer ya, ini bukan saran saya untuk menjual atau membeli saham ini untuk teman-teman. Ini hanya sekedar analisa saya terkait laporan keuangan kuartal 1. Ya seperti itu. Jika teman-teman ada kritik dan saran, silakan tulis saja di comment section, dan jika ada emiten yang ingin dibahas, saya akan nanti tulis saja di comment section. Kalau misalnya menarik, saya akan bahas. Seperti itu. Terima kasih.